Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mengklik video ini. Sesuai dengan judul kali ini, aku akan menjelaskan kenapa banyak YouTuber Korea yang menggunakan bahasa Indonesia atau YouTuber Korea laku di pasaran Indonesia. Sekedar opini dan perspektif yang aku buat ya. Aku sudah rangkum semuanya secara detail. Jadi kalau misalnya ada kesalahan atau salah ucap atau apa, aku mohon maaf banget. Kalian bisa kritik atau kasih saran komentar. Terima kasih, selamat menyaksikan. Yang pertama, Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia. Indonesia mempunyai populasi sebanyak 268 juta jiwa, sedangkan Korea 51 juta jiwa. Jauh banget kan? Korea Indonesia itu mempunyai perbandingan 1:5 lah. Lalu kenapa mereka pilih Indonesia? Kan Korea kan Indonesia udah padat, ngapain dia numpuk-numpuk di Indonesia bikin kerjaan pemerintah aja ya. Aku akan menyimpulkan kenapa mereka memilih Indonesia walaupun Indonesia itu padat. Nah, di sini karena demografisnya Indonesia diincar oleh negara-negara yang ingin berbisnis di sini. Karena pada tahun 2020 hingga 2035 Indonesia mempunyai 70% usia produktif. Tentunya tak luput dari pengguna YouTube, di mana Indonesia banyak banget yang sudah menggunakan YouTube, dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa pasti menggunakan YouTube sebagai hiburannya. Sekarang stasiun televisi aja sudah turun ratingnya dibanding YouTube. YouTube udah banyak banget yang nonton dan ratingnya tuh naik. Apalagi di era sekarang banyak penggemar K-pop dan K-drama di Indonesia, baik itu dari anak-anak, remaja, dan orang tua pasti menyukai budaya Korea tersebut. Kedua, Indonesia sangat ramah sekali dengan orang-orang luar yang masuk ke Indonesia. Kalau kita lihat di YouTuber Korea yang menggunakan bahasa Indonesia, pasti akan selalu dikomen dengan baik, dengan pujian, pokoknya dengan kata-kata yang sopan. Walaupun dia salah, pasti orang kita akan memaafkannya. Yang ketiga, Indonesia terlalu menerima. Banyak netizen-netizen Indonesia yang selalu antusias banget jika ada konten orang luar, bahkan Korea sendiri, yang membahas tentang budaya Indonesia atau membahas yang berbau-bau dengan Indonesia, itu pasti akan disukai. Yang keempat, Indonesia viral. Kenapa Indonesia viral? Indonesia pernah beberapa kali viral di Korea. Yang pertama, viral karena Asian Games, karena Pak Jokowi naik motor dan di sana viral. Nah, yang kedua karena Presiden Jokowi dan Moon Jae-in itu sangat dekat banget, sampai-sampai waktu Pak Presiden Moon Jae-in datang ke Indonesia, Pak Jokowi menemani Pak Moon Jae-in itu ke Tanah Abang untuk berbelanja, sampai belanjaannya Pak Moon Jae-in itu dibayarkan oleh Pak Jokowi. Selain Asian Games, Indonesia sempat viral karena pemberitaan yang kemarin-kemarin itu ada pemberitaan pocong. Pocong pernah menghebohkan di pemberitaan Korea atau media Korea karena pada saat ini pandemi corona, warga Indonesia melakukan prank menggunakan kostum pocong untuk menakut-nakuti warganya agar tetap di rumah. Yang ketiga, idol-idol Korea sering mengupload mengenai keviralan di Indonesia. Seperti Samuel 17, dia pernah mengunggah video TikTok Mama Muda dari Indonesia. Lalu ada artis-artis, pokoknya banyak idol-idol Korea yang mengunggah video TikTok dengan lagu dari Indonesia. Yang kelima, banyak yang belajar bahasa Indonesia dan menjadikan bahasa Indonesia
populer di Korea. Kok bisa bahasa Indonesia populer di Korea? Ya, seperti di Busan University of Foreign Studies. Mereka membuka kelas bahasa Indonesia di mana sudah ada 300 orang mahasiswa yang mengikuti pelajaran tersebut. Tetapi kelas bahasa Indonesia ini saking banyaknya yang mendaftar, kelas bahasa Indonesia akhirnya memilih untuk membatasi mahasiswa yang mendaftar, yakni hanya 30 orang siswa, karena mereka takut jika dibuka sebanyak mungkin, kemungkinan kelas bahasa yang lain tidak akan mendapatkan mahasiswa baru. Keenam, banyaknya orang Korea yang tinggal di Indonesia dan bisa berbahasa Indonesia. Di skill itu tersendiri, mereka akhirnya mengunggah video mengenai budaya-budaya Indonesia, bagaimana reaksi mereka terhadap budaya-budaya Indonesia. Ketujuh, Indonesia bisa membantu mendapatkan pekerjaan. Ya, seperti yang kalian lihat, Indonesia sangat membantu sekali orang-orang di luar sana, bahkan di Korea sendiri, seperti YouTuber Korea yang bisa berbahasa Indonesia pasti akan laku di sini, dan mereka akan menjadikan YouTube ini sebagai pekerjaan mereka. Karena Indonesia sebagai pasar yang besar tentunya mampu menjanjikan keuntungan yang besar pula. Apalagi banyak remaja di Indonesia yang menyukai konten-konten berbau Korea. Jadi menambah berkah bagi mereka yang ingin menjadi populer di Indonesia. Itulah beberapa pendapat atau opini yang aku rangkum mengenai kenapa orang Korea menjadi YouTuber di Indonesia. Mungkin untuk kalian yang lebih mengetahui atau banyak pengetahuan mengenai ini, bisa sharing di komen. Dan jika ada beberapa kesalahan, mohon dikoreksi. Sekian video yang aku buat. Semoga pertanyaan ini bisa menjawab yang ada di benak kalian mengenai kenapa sih banyak banget orang Korea yang jadi YouTuber di Indonesia. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk melihat video-video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Saya Rena Akari, pamit undur diri.